Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Halo, welcome to my channel. Aku Melati Harahap. Di sini aku ngebahas tentang horor dan misteri. Lanjut ke ceritanya. Oke, jadi di sini aku mau ceritain tentang pembantaian yang pernah terjadi di Kota Banjarsari. Dari artikel yang aku baca, dari berita-berita yang aku baca juga, di situ ada yang menyatakan kalau pelakunya ini berumur 40 tahun, ada juga yang menyatakan kalau dia berumur 42 tahun. Pelakunya adalah seorang petani, dia bernama Wirjo. Jadi Wirjo ini sebenarnya udah terkenal gitu di kampungnya, memiliki sifat yang gak bagus gitu. Dia tuh temperamental banget. Kayak kalau kita ingetin bukannya didengerin, malah kita bakal kayak dicelakain gitu loh sama dianya. Pernah sekali ibunya ngingetin dia dan dia ngambil keris hampir aja nusuk ibunya, dan untung aja ibunya bisa menghindar dari tusukan si Wirjo ini. Wirjo ini memiliki istri bernama Idharoh. Jadi kayak Idharoh sama Wirjo ini kurang baik gitu loh, kurang rukun gitu keluarganya. Kenapa? Karena dari sikap si Wirjonya sendiri gitu. Dan mereka itu nggak punya anak, mereka ngangkat anak namanya Reni, umur Reni 4 tahun. Karena banyaknya permasalahan keluarga, terus kayak sikapnya Wirjo yang kayak gitu, ekonomi juga yang rendah. Sebenarnya Wirjo ini orang kaya ya, dia itu banyak warisan yang didapatkan dari bapaknya. Tapi karena kelakuannya dia yang gak bagus, kelakuannya dia yang suka hambur-hamburin duit, akhirnya warisan itu jadi habis gitu. Karena udah nggak ada lagi yang bisa dipertahankan sama istrinya, akhirnya istrinya pergi ke rumah orang tuanya. Saat itu Wirjo kayak marah banget, emosi banget sama apa yang terjadi gitu, kayak aduh nggak ikhlas banget untuk istrinya pergi. Tapi padahal karena kelakuan dia, akhirnya 2 hari setelah kepergian istrinya, di situ dia lagi ngasah yang namanya sabit. Sabit itu dia asah-asah gitu, terus dia keluar rumahnya. Di depan rumahnya itu ada 2 anak kecil, anak angkat dia, Reni sama temennya Arbiah. Tiba-tiba aja dia mau nebas si Reni, untung aja si Reni bisa kayak ngelak gitu, dan naasnya Arbiah kena sabit itu dan kepala dia itu hampir putus gitu loh, kayak udah setengah lagi, tinggal cekrek gitu aja udah putus. Oke, di situ kan si Reni takut banget, dia lari. Udah Reni pergi, akhirnya si Wirjo ini pergi ke rumah tetangganya. Jadi kayak kampung dusun-dusun gitu, kalian bisa pahami ya, kayak bisa deket gitu loh sama tetangga. Dia langsung masuk ke rumah yang namanya Maskur. Di situ ada istrinya si Maskur ini lagi masak, tiba-tiba dia datang dan nebas kepalanya istrinya ini. Udah, setelah tetangganya juga meninggal, akhirnya dia pergi ke jalanan. Di mana dia ketemu orang, dia bakal nebas orang itu. Mau itu muda, mau itu tua, mau itu perempuan, laki-laki, dia nggak peduli. Pokoknya setiap ketemu orang dia tebas. Terus ada ibu-ibu ya, ibu-ibu ini ngeliat si Wirjo, kayak dia ngeliat dari jauh, wah kenapa nih gitu, karena sabit dia itu udah penuh darah banget. Akhirnya dia lari, si Wirjo sempat ngejar tapi nggak dapet. Akhirnya dia ketemu sama bapak-bapak yang lagi di sawah dan langsung ditebas sama si Wirjo. Ada anak SMP pulang sekolah kayak lewat sawah, dia tebas juga. Terus sampai akhirnya ada kayak keamanan desa. Keamanan desa ini bukan pos kamling, pokoknya keamanan desa itu kayak mau, wah ini ada yang nggak bener nih di desa itu. Terus dia jago silat, dia berantem sama si Wirjo, tapi akhirnya si Wirjo mutusin tangan dia, 2 jari dia gitu, mutusin 2 jari dia, sampai akhirnya dia harus dilarikan ke rumah sakit. Pokoknya orang-orang di situ semuanya udah takut banget kayak atas kegilaan si Wirjo ini. Dan ibu-ibu, anak-anak semuanya di rumah, sedangkan bapak-bapak lagi ngurusin mayat-mayat yang mereka temuin. Awalnya mereka itu mau nangkap Wirjo, tapi mereka disibukkan sama beresin mayat-mayat itu loh. Banyak banget mayatnya. Korbannya itu sekitar 32 orang, ada 18 orang meninggal di tempat dan 2 meninggal di rumah sakit, dan yang lainnya itu luka-luka gitu. Kayak contohnya Bapak Kamra ini, keamanan desa.
Di situ akhirnya warga nelpon polisi, nelpon tentara. Karena desa Banjarsari ini dekat sama kota, otomatis kota juga ngerasain ketakutan yang sama. Itu desa itu benar-benar desa kayak desa mati gitu loh. Nggak ada orang yang berani keluar, nggak ada orang yang berani beraktivitas. Benar-benar kayak udah dekem aja di rumah daripada harus ketemu Wirjo. Tapi orang yang di rumah juga nggak tenang. Kenapa? Karena desas-desusnya si Wirjo ini punya ilmu yang bisa ngilang, kayak bisa datang bisa hilang dan kita itu nggak tahu. Dan dia juga punya ilmu kebal. Sebelumnya orang bukan kayak dia nggak ngasih perlawanan, beberapa orang ngasih perlawanan, tapi dia itu kayak nggak ngerasain sakit gitu loh. Ada satu bapak-bapak, dia ini udah mukul tangan si Wirjo pakai pentungan biar sabitnya itu lepas, tapi kayak lengket gitu loh, seakan-akan nggak bisa lepas. Bukannya bapak itu bisa ngelawan Wirjo, malah dia kena kecelakaan gitulah, luka-luka gitu. Akhirnya udah polisi kumpul, warga kumpul yang cowok-cowok dan bapak tentara juga kumpul. Mereka itu bikin barisan tuh saling ngadep ke belakang masing-masing loh. Jadi kalau seandainya Wirjo datang dari belakang, di belakangnya udah ada orang gitu. Mereka jalan sampai sore si Wirjo nggak ketemu. Orang-orang masih khawatir gitu kayak, aduh gimana ini si Wirjo belum ketemu, belum bisa ditangkap. Udah banyak yang nyariin tapi nggak ketemu-ketemu juga. Sampai akhirnya besok harinya polisi dan tentara nemuin Wirjo udah gantung diri. Dia gantung diri di sekitaran sungai pakai sabuk yang dia pakai. Sabuk itu dia jadiin kayak tali biar dia gantung diri dan di situ dia meninggal. Beberapa warga juga ngerasa kayak, hah beneran Wirjo meninggal? Karena orang tahu dia itu kayak bakal susah meninggal gitu loh. Jadi kayak beneran ini si Wirjo meninggal. Yaudah deh alhamdulillah lega, bayangin aja dia meninggal orang lega, bahagia gitu. Karena kelakuan dia itu benar-benar parah banget gitu. Tapi ada juga yang kesel kok. Kenapa sih si Wirjo ini bunuh diri? Harusnya kan dia itu dihukum gitu. Kayak nggak ikhlas gitu. Terus siapa itu? Tapi yaudah deh. Tapi meninggal aja dia udah syukur daripada dia harus hidup bikin warga semua ketakutan. Dengan kabarnya meninggal Wirjo itu orang-orang pada lega dan akhirnya kejadian Banjarsari itu dikenang banget sama orang-orang dengan pembantaian Banjarsari. Dan ada ya masih salah satu dari saksi-saksi mata yang pernah hidup di zaman itu, kayak kalau nginget itu lagi kayak takut banget. Terus ya kayak ngerasa bener-bener desa itu kayak jangan sampai pernah terjadi lagi dimanapun dan kapanpun untuk kedepannya, karena itu mencekam banget. Satu manusia bisa bunuh beberapa orang dan dia kayak nggak bisa dilawan gitu. Dia mati karena kelakuan dia sendiri. Dia mati bunuh diri bukan karena ditembak atau dia dihukum pasung, enggak, tapi karena kelakuan dia sendiri. Dari situ kita belajar banget buat kita ngatur amarah kita. Kita benar-benar jangan temperamental. Jangan mentang-mentang apa yang kita mau kita harus dapetin gitu. Kita juga harus mengerti satu sama lain. Cukup sekian ceritanya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya.